berikutnya kita akan membahas pembuktian keabsahan tanpa tabel kebenaran. Contoh yang ini, ketika A-nya itu seperti ini, ya, implikasi dari ini ke sini, gitu. Nah, dari sini sendiri, A sendiri punya berapa proposisi atom? 4 ya, berarti kalau kita harus melakukan mengecek dengan tabel kebenaran, ada berapa baris yang harus kita cek? 16. Dan itu mungkin tidak efisien gitu ya. Mungkin ada yang lebih efisien dari ini gitu. Bisa nggak? Ternyata bisa. Ya, jadi kita bisa membuktikan suatu formula ini absa atau tidak dengan metode yang namanya kontradiksi atau falsifikasi. Ya. Nah, jadi dalam metode ini suatu formula dianggap atau diasumsikan tidak absah. Selanjutnya kita berusaha untuk menunjukkan bahwa hal ini akan mengakibatkan suatu kontradiksi. Tidak mungkin benar kalau kita asumsikan tidak absah, jadi haruslah dia absah. Kira-kira seperti itu ya konsep dari metode kontradiksi. Jadi kita akan membuktikan ini tuh absah. Gitu. Caranya kita anggap atau kita andaikan dia tuh nggak absah. Kita andaikan dia tuh nggak absah, maka kita harus mendapatkan suatu kontradiksi. Ketika kita mendapatkan kontradiksi, artinya anggapan kita itu nggak benar gitu. Anggapan kita tidak bisa diterima. Jadi ketika kita menganggap dia tidak absah, itu nggak bisa diterima karena muncul kontradiksi. Jadi memang harus absah. Kira-kira seperti itu ya konsep dari metode kontradiksi. Nah, kita akan berikan contoh di sini. Nah, seperti ini. Jadi, di sini kita akan membuktikan bahwa formula ini absah. Kita akan membuktikan formula ini absah. Nah, buktikannya dengan kontradiksi ya, bukan dengan tabel gitu. Nah, pembuktian dengan kontradiksi itu, ketika kita mau membuktikan ini absah, kita andaikan ini nggak absah. Andaikan ini nggak absah, lalu kita harus mendapatkan kontradiksi. Harus mendapatkan sesuatu yang bertentangan dengan anggapan di awal tadi. Dengan ketemunya kontradiksi, artinya pengandaian kita keliru gitu. Pengandaian kita nggak bisa diterima. Jadi kita nggak bisa mengandaikan ini tidak absah gitu. Artinya ini memang harus absah gitu. Terbukti berarti kalau ini absah gitu ya. Oke, kita coba lakukan pembuktiannya. Kita akan buktikan bahwa formula ini absah. Nah, yang kita lakukan adalah kita andaikan bahwa ini tidak absah. Ya, andaikan ini tidak absah, maka apa yang terjadi kalau ini tidak absah? Temukan kontradiksinya di situ. Perhatikan, ketika ini tidak absah, artinya bagaimana sih? Kan kalau absah berarti untuk setiap interpretasi harus true semua. Ketika kita mengandaikan dia tidak absah, maka kita mengandaikan ada suatu interpretasi yang mengakibatkan formula ini menjadi salah. Gitu, menjadi false. Nah, interpretasi yang mana sih yang membuat dia false? Gitu. Oke, kita lihat. Ini akan bernilai false ketika apa sih? Ketika ininya apa dan ininya apa? Implikasi ini salah. Coba, ketika yang kirinya bernilai apa? Dan kanannya bernilai apa? Ya betul, ketika kirinya bernilai true dan kanannya bernilai false. Di sini supaya lebih mudah kita tulis subformula ini tuh sebagai A. Jadi kita notasikan ini sebagai A. A-nya tuh yang kiri ini, B-nya yang kanan ini, ya. Jadi seperti ini B-nya. Nah, jadi kita akan cek apakah mungkin memang ada kondisi ketika A-nya yang ininya true dan yang ininya false. B-nya false, emangnya ada gitu. Coba kita akan cek ya. A-nya kan seperti ini. Pada saat apa ini true atau kalau dilihat dari B, pada saat P dan Q-nya seperti apa nilainya sehingga B-nya false gitu. Yang lebih mudah yang lihat mungkin yang B ya. Yang B. Jadi saya coba masuk ke yang B dulu. B di sini interpretasinya mesti F katanya supaya nilai ini menjadi salah gitu. Ya. Ininya B-nya F dan A-nya true.
Kita masuknya ke B dulu, karena lebih mudah ngelihat. Jadi ketika B-nya false, kita lebih mudah mendapatkan nilai P dan Q-nya. Gitu. Ya, coba aja di sini. B-nya kan false. Berarti segini false nih. Negasi dari P dan Q-nya false. Kalau negasi dari P dan Q-nya false, maka P dan Q-nya apa? True. 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 Kalau P dan Q-nya true, terpenuhi ketika P-nya apa dan Q-nya apa? Keduanya true. P Keduanya false. true. Di sini B-nya false. B-nya false nih. B-nya false. Berarti B-nya itu kan segini. Negasi dari P dan Q-nya harus false. Negasi dari P dan Q-nya false, berarti P dan Q-nya true kan? P dan Q-nya true itu hanya satu kondisi kan? Ketika P-nya true dan Q-nya juga true. Benar nggak? Betul. Oke, jadi kalau begitu ketika IB-nya F, kita punya P-nya harus true dan Q-nya harus true. Udah, nggak ada lagi yang lain gitu. Jadi kita punya nilai kebenaran atau interpretasi dari P-nya true dan IQ-nya pun harus true. Nah, ini. IP-nya true dan IQ-nya true. Tetapi kita lihat ke A. A-nya harus true ya. A-nya harus true. Nah, A-nya kan ini. P-nya kan true ya. Q-nya true. Masukkan ke sini. Berarti negasi P-nya apa? False. False. Negasi Q-nya? False. 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 Kalau begitu A-nya apa? False atau false? False. 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 Jadi ternyata ketika B-nya false, kita dapatkan A-nya juga harus false. Sedangkan di sini A-nya true. Ini ternyata kontradiksi. Ya, kontradiksi di sini muncul kontradiksinya. Ya, jadi dari yang B-nya false kita dapatkan P dan Q-nya true, dan ketika dimasukkan ke A disubstitusikan ke A, kita dapatkan A-nya false. Kontradiksi dengan pemisalan yang awal bahwa A-nya itu true. Gitu. Jadi nggak mungkin ada kondisi yang A-nya true dan B-nya false. Jadi tidak mungkin ini bernilai salah. Jadi ini tidak mungkin tidak absah. Jadi haruslah dia absah. Ya. Ya, jadi ketika muncul kontradiksi di sini, kita punya IA-nya F, sedangkan dari awal kita memisalkan IA-nya adalah T, berarti muncul kontradiksi. Karena muncul kontradiksi, maka pengandaian kita keliru. Pengandaian kita itu seperti ini, A-nya tidak absah, itu keliru. Berarti harus disimpulkan bahwa A-nya ini absah. Gitu. Kita masuk ke contoh berikutnya, masih akan menunjukkan keabsahan, akan membuktikan keabsahan dari suatu formula tanpa harus membuat tabel kebenarannya. Berikutnya seperti ini formulanya. Jika P maka Q, diimplikasi tidak P atau Q. Nah, kita akan menunjukkan bahwa ini absah dengan kontradiksi. Artinya kita harus mengandaikan ini tidak absah. Andaikan ini tidak absah, maka apa yang terjadi? Maka nanti akan ada kontradiksi. Dengan begitu, pengandaian kita tidak benar. Jadi terbukti kalau ini tuh memang absah. Gitu ya. Seperti itu pembuktiannya. Nah, jadi langkah pertama untuk pembuktian dengan kontradiksi, kita andaikan bahwa ini tidak absah. Nah, kapan sih ini tidak absah? Berarti harus ada satu interpretasi sehingga ini bernilai salah. Nah, pada saat apakah diimplikasi ini bernilai salah? Ini yang kiri, ini yang kanan. Pada saat kiri apa dan kanan apa? Diimplikasinya menjadi salah. Jika salah satunya salah. salah. Jika salah satunya salah ya. Jadi jika yang ini salah, yang ini benar, atau jika yang ini benar, yang ini salah. Betul. Nah, sekarang jadi kita punya dua kemungkinan nih, dia salah itu ketika yang ininya benar, ininya salah, dan ketika ininya salah, yang ini benar. Jadi kalau misalnya yang ini kita sebut A, yang ini kita sebut B, maka ini akan bernilai salah ketika A-nya benar dan B-nya salah, atau ketika A-nya salah dan B-nya benar. Jadi ada dua kondisi. Ya.
Nah, yang pertama ini A-nya benar, B-nya salah. Yang keduanya A-nya salah, B-nya benar. Nah, kita masuk ke keduanya, kita harus cek ya, dua-duanya harus kita cek. Kondisi pertama yaitu A-nya true dan B-nya false. Jadi di sini kita sebut kondisi satunya, interpretasi pertamanya itu yang A-nya true, B-nya false, itu kita sebut interpretasi pertama. Sedangkan ketika A-nya false, B-nya true, kita tulis sebagai interpretasi kedua, gitu, seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita bahas interpretasi pertama dulu. Ketika I1-nya I1A-nya T dan I1B-nya false. Apakah ini mungkin, gitu ya? Apakah ini mungkin terjadi, gitu ya? A-nya true, B-nya false. Kita lihat, nah di sini ya, A-nya true, B-nya false. Apakah ini mungkin? Oke, kita lihat di sini, kembali lagi ke sini, kira-kira kan kita mau ngecek A-nya true, B-nya false. A-nya itu yang ini, yang sebelah kiri ya, yang ini. Dan B-nya yang ini. Ya, bisa dilihat di sini juga B-nya. Kira-kira lebih gampang lihat ke yang mana? A-nya true, B-nya false. Kira-kira ambil aja yang paling sedikit kemungkinannya gitu. Kalau A-nya true, berarti kan banyak kemungkinannya ya. Ketika P-nya benar, Q-nya salah. Ketika P-nya benar, Q-nya benar. Ketika P-nya salah, Q-nya benar. Dan ketika P-nya salah, Q-nya salah. Coba kalau B, kapan sih dia bernilai salah? Ketika keduanya salah dong ya. Boleh salah, iya. Ya, B kalau true, atau kan B-nya ketika keduanya salah. Nah, ini lebih gampang lihatnya kan. Jadi kita lihatnya yang B aja. B-nya salah itu hanya ketika satu kemungkinan, yaitu yang ini salah dan yang ininya salah. Ya. Negasi P-nya salah berarti P-nya apa? Negasi P-nya salah, Q-nya harus salah supaya B-nya menjadi salah. Ya, kan kita tadi mau ambil ini ya. Kita mau lihat kondisi pertama, yaitu interpretasi pertama, A-nya true dan B-nya false. Ternyata A-nya true ini kemungkinannya banyak, jadi kita ngabisin waktu nyari aja yang paling gampang. Kita ambilnya dari B gitu. B-nya kan tadi harus salah. B-nya salah itu ternyata hanya dari satu kemungkinan, yaitu ketika negasi P-nya salah dan Q-nya salah. Karena di sini atau itu kan akan salah kalau kiri dan kanannya keduanya salah. Jadi B ini akan salah hanya di satu kondisi, yaitu ketika negasi P-nya salah dan Q-nya juga salah. Sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, sekarang negasi P-nya salah itu berarti P-nya apa dong? true. True. Nah, kita masukin ke sini. Kan berarti kita udah tahu P-nya true, Q-nya salah, Q-nya F. Masukin ke sini, P-nya true, Q-nya F. Nilai ini jadi apa? False kan? Padahal tadi kondisi satu itu A-nya true. Tetapi ketika B-nya false, A-nya juga ternyata harus false, nggak mungkin true. Jadi, ini juga tidak terpenuhi kondisi satu ini gitu. Ya, sekarang coba kasus kedua atau kondisi interpretasi yang kedua, yaitu ketika IA-nya F, IB-nya true. Kita lihat lagi ke sini. IA-nya F, IB-nya true. A-nya F, B-nya true. Kira-kira lebih enak kita ngelihat yang A atau yang B? Yang paling gampang, yang paling cepat. Yang paling cepat dapat nilai P dan Q-nya. A-nya false, B-nya true. Mana yang paling gampang dapat nilai P dan Q-nya? Yang A. Kenapa? Karena A false itu hanya terjadi ketika satu kondisi, yaitu ketika P-nya apa? True. True dan True, Q-nya B-nya false. false. Sekarang kita masukin ke sini nilai si P dan Q yang tadi, ke B. P-nya true ya, berarti negasi P-nya false ya. Tadi di sini Q-nya false. Berarti false atau false, jadi apa nilai B-nya? False. False. Padahal tadi B-nya harusnya true, ya kan, diasumsikan. Berarti kontradiksi lagi di sini gitu. Ya, jadi pada kasus kedua kita punya IA-nya false dan IB-nya true, tetapi ketika IA-nya false itu kita harus punya IP-nya itu harus true dan IQ-nya harus false. Tetapi ketika kita masukkan ke B, nilai-nilai P dan Q-nya ini kita dapatkan negasi P-nya itu false. Nah, hasilnya
I dari B-nya, ini kan B-nya ya. I dari B-nya ini jadi false. Dan ini kontradiksi dengan asumsi awal kita bahwa IB-nya true. Jadi, dari dua kemungkinan yang ada, kita dapatkan kontradiksi keduanya. Jadi, karena muncul kontradiksi, jadi pengandaian kita tidak berlaku. Jadi, pengandaian kita keliru, ya. Tidak ada interpretasi yang mengakibatkan ini false. Jadi, setiap interpretasi mengakibatkan ini jadi true. Jadi terbukti bahwa ini tuh memang absah gitu. Kita ada satu contoh lagi ya. Oke, silakan fokus. Kita ada satu contoh lagi untuk memahami tentang cara membuktikan keabsahan suatu formula dengan metode kontradiksi. Nah, jadi ini yang contoh tadi yang panjang itu ya. Jadi kalau kita buat pembuktiannya dengan tabel tentu akan tidak efisien gitu ya. Nah, di sini kita harus menunjukkan bahwa ini tuh absah. Nah, caranya sama seperti tadi, kita andaikan ini tidak absah, lalu dari pengandaian kita harus menemukan kontradiksi, sesuatu yang bertentangan, sehingga tidak mungkin kita menganggap ini salah. Jadi memang ini tuh harus absah gitu, ya. Jadi, pertama kita andaikan bahwa ini tidak absah. Ya, andaikan formula ini tidak absah, maka kita harus menemukan kontradiksi sehingga pengandaian ini tidak berlaku. Tidak mungkin tidak absah, itu haruslah absah. Nah, oke, jadi kita andaikan ini tidak absah, artinya tidak semua interpretasinya itu mengakibatkan ini true gitu kan? Artinya ada interpretasi yang mengakibatkan ini menjadi false, gitu ya. Nah, interpretasi yang mana yang mengakibatkan ini false? Nah, kita langsung lihat aja, ini kan implikasi. Berarti ini akan salah ketika yang ininya apa? Kirinya apa? True. True, dan yang kanannya? False. False, betul ya. Jadi, ini kita anggap A, ini B gitu. Jadi, ini akan salah ketika A-nya true dan B-nya false. Nah, seperti ini. Ya, A-nya true dan B-nya false. Sekarang enakan ngelihat dari mana nih? Apakah dari A atau dari B-nya nih? A-nya true, B-nya false. A-nya ini, B-nya ini. A-nya true. Kalau A-nya true, negasi dari ini akan true ketika ininya false ya. Ini kan A-nya harus true. A-nya true di sini, A-nya true. Berarti negasi dari ini harus true, gitu ya. Negasi dari P dan Q dan R dan S ini true. Berarti P dan Q dan R dan S-nya harus apa? Harus false. False. Tetapi kondisi ini ada banyak kemungkinan. Satu aja yang salah, ini jadi false, gitu kan. Misalnya Q aja yang false, ini juga jadi false semuanya. Atau S-nya false, PQR-nya true, ini jadi false juga. Jadi banyak kemungkinan kalau mau IA-nya jadi true. Jadi kita nggak efisien kalau kita ambil dari sini. Coba kita ambil dari B-nya. Kan tadi ini akan salah kalau A-nya true dan B-nya false. Berarti kita lihat B-nya false. False. B-nya tuh ini ya. Ini akan false berarti ketika apa? Ketika negasi P. Semuanya false. Ketika semuanya false. Nah, ini lebih enak, lebih gampang ya. Ketika semuanya false, ini akan false. Berarti P-nya harus apa dong? True. True. Q-nya harus apa? True. True. R-nya harus Semuanya apa? true. True. S-nya juga true. True semuanya Oke, true. true semua. Ya. Nah, ini. IP-nya, IQ, IR, IS-nya semuanya true. Coba kita masukkan ke sini. Harusnya dari pengandaian kita kan kita harus dapat ini tuh harus true gitu. Sekarang kita masukin ke sini PQRS-nya true semua ke sini. Jadi apa? Ke yang sebelum negasi deh. Ke yang di dalam kurung ini. P dan Q dan R dan S jadi apa kalau PQR dan S-nya true? True. True. Jadi true dong ya. Nah, ini jadi true dong. Ya, true. Kalau ini true, berarti negasinya apa dong? Jadi false. False. Jadi false negasinya. Padahal tadi A-nya ini kita asumsikan true tuh. A-nya kita asumsikan true. Padahal dari sini ketika B-nya false, A-nya nggak bisa true, harus false gitu.
Jadi ada kontradiksi lagi di sini. Jadi ini bertentangan ya, A yang diperoleh sama dengan F ini bertentangan dengan asumsi kita yang paling awal itu bahwa A-nya tuh true gitu. Sehingga pengandaian kita salah. Jadi tidak mungkin ada interpretasi yang mengakibatkan ini menjadi salah gitu. Tidak ada. Jadi semua interpretasi akan mengakibatkan ini bernilai benar. Jadi terbukti bahwa ini absah. Gitu. Berikutnya ini tolong dikerjakan. Kalau ini sih kita diminta menentukan apakah dia absah, terpenuhi kontradiksi atau kontingensi. Nanti kalau misalnya ada yang ketemu yang absah, tolong lanjutkan pembuktiannya dengan cara yang kontradiksi tadi ya. Misalnya ketemu nih Bu nomor 4 ternyata dia absah gitu misalnya. Oke, kalau gitu coba buktikan dengan kontradiksi tadi, metode tadi gitu. Ya, supaya lebih paham lagi gitu ya.